Shalom teman-teman dan adik-adik semua. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau sudah baik pada kami, juga teman-teman kami, demikian juga kepada adik-adik kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu nanti. Kiranya firman-Mu akan tinggal di dalam kehidupan kami. Bungkus kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita bersukacita untuk memuji nama Tuhan tepatnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
sukacitaku, pam 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 pam, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pam pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kerjaku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pam pam pam. Ore. Tadi kita sudah bersuka cita, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Seperti Wanita Murah Ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, shalom adik-adik. Selamat kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita di hari Sabtu sore ini. Kembali lagi bersama Kak Joshua yang akan sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Jadi adik-adik yuk siapkan Alkitabnya, yang mau nyatet jangan lupa diambil catatannya, alat tulisnya semua. Duduk yang rapi, fokus di layarnya masing-masing. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kita sudah muji besarkan nama Tuhan. Tadi dilayani oleh Kakak Yuki. Semoga udah pada bersuka cita, hatinya gembira. Sekarang kita mau fokus, nggak bercanda-bercanda lagi. Kita mau serius dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini Kakak kasih judul Pahlawan Gagah Berani. Nah, adik-adik, hari Rabu kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Mungkin adik-adik di sini ada yang ikut lomba di sekolah, ada yang ikut lomba mungkin di rumah, ada yang mungkin ngehias sekolahnya, ngehias kelasnya, atau mungkin hias di rumah, pasang bendera, terus mungkin ada hiasan-hiasan merah putih. Kita semua ya, mungkin tetangga adik-adik juga melakukan itu, teman-teman yang ngelakuin itu. Di rumah Kak Joshua juga sama, di sepanjang jalan sekitar rumah Kak Joshua pada pasang bendera, pada pasang hiasan-hiasan merah putih, merayakan kemerdekaan negara kita. Kita sudah terbebas dari penjajahan. Adik-adik pasti di sekolah udah pada belajar juga ya tentang penjajahan yang dialami bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah negara lain, dalam tekanan negara lain. Ada pernah dijajah Portugal, Portugis, dijajah Belanda, dijajah Jepang. Tapi pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bisa merdeka. Kak Joshua percaya, dan pasti adik-adik juga percaya, ini semua karena berkat anugerah, berkat dari Tuhan, sehingga kita bisa terbebas. Kita percaya Tuhan Yesus menunjuk orang-orang pilihannya, memberkati orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan kita gitu ya, menjadi pahlawan dan dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Adik-adik bisa sebut nama pahlawan-pahlawan kemerdekaan negara kita? Proklamator kita siapa namanya? Iya, betul banget. Nanti adik-adik bakal belajar orang-orang yang terlibat dalam proses kemerdekaan negara kita. Ada Bung Karno, Bung Hatta, siapa lagi? Ada banyak gitu ya para pejuang-pejuang kita dari zaman dulu sampai sekarang, sampai Indonesia merdeka. Banyak sekali orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan tunjuk, Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kekuatan untuk berjuang, sehingga kita, negara kita, seluruh rakyat Indonesia bisa ada di sini dalam keadaan kita yang sehat, keadaan kita yang baik. Kita nggak dalam penjajahan. Kita tahu ya, masih ada negara-negara lain yang saat ini sedang berperang. Mungkin ada yang tertindas. Kita dengar berita misalnya di Ukraina sana lagi sedang berperang dengan negara lain, mereka ditindas, mereka diserang. Bersyukur pada Tuhan jika kita bisa ada dalam keadaan damai, keadaan baik, dan tidak lupa juga kita berdoakan ya, supaya Tuhan menurunkan kedamaian, Tuhan menurunkan damai sukacita di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di Ukraina, di negara-negara lain, dimanapun mereka berada. Oke, kita tadi ya,
kita ingat kita dalam bulan Agustus ini adik-adik pasti di sekolah diajarin kemarin juga minggu lalu firman Tuhannya juga tentang kemerdekaan. Kita tahu bahwa para pahlawan yang berjuang dengan kita memiliki satu sifat, memiliki satu karakter yang pasti dimiliki sama pahlawan-pahlawan yang lain, yaitu sifatnya adalah berani. Seperti yang judul kita, gagah berani. Pahlawan itu pasti punya karakteristik, punya sifat, punya keberanian dalam diri mereka. Nggak cuma yang di film-film, nggak cuma yang di Marvel, di Avengers, di Disney Plus, tapi pahlawan yang sesungguhnya para eh, tentara, terus mungkin pejuang-pejuang kemerdekaan, itu pasti punya keberanian. Nggak cuman berani di medan pertempuran doang, tapi pasti dalam kehidupan-kehidupannya lain, dalam aktivitas-aktivitas yang lain, mereka juga dituntut, mereka juga diminta untuk berani, kayak gitu. Selain di pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan kemerdekaan, kita juga bisa belajar dari Alkitab. Banyak sekali tokoh-tokoh ya yang kita tahu eh, punya sifat, punya karakteristik sebagai sosok yang berani. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Joshua pengen ajak kita semua belajar tentang Esther. Kita bakal kenal, kita bakal coba kupas sedikit tentang satu sosok pribadi seorang perempuan Yahudi eh, yang bernama Esther. Dia ada kitabnya sendiri di Perjanjian Lama. Jadi nanti mungkin abis ini adik-adik bisa baca satu kitab itu, bisa belajar tentang lebih dalam tentang Esther. Jadi Esther itu adalah wanita Yahudi yang ditunjuk jadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang dibuang sama Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini adalah raja yang menguasai daerah yang sangat luas. Jadi pada saat itu Raja Ahasiweros sama negaranya dia menguasai, menjajah, menyerang negara-negara lain sampai ada 127 daerah yang dia kuasai. Kalau misalnya dia bisa lihat di peta, dia menguasai dari daerah India sampai Ethiopia. Jadi 127 pasti bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Jadi Raja Siweros itu menguasai semua daerah yang sangat luas dan di dalamnya termasuk ada bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi waktu itu dalam kuasa dalam pemerintahannya si Raja Ahasiweros kayak gitu. Nah, Esther ini merupakan salah satu dari bangsa Yahudi dan karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, Esther bisa ditunjuk jadi ratu. Jadi Tuhan bikin supaya semua orang senang sama Esther, semua orang terpikat gitu ya, karena kebaikan, karena elok parasnya gitu ya. Jadi Esther bisa jadi ratu kayak gitu. Nah, suatu ketika kalau misalnya adik-adik mau lihat di Alkitab nanti di Esther 3 disampaikan bahwa ternyata eh, karena bangsa Yahudi itu bangsa yang besar dan waktu itu ada satu orang bawahannya Raja Siweros yang nggak seneng gitu ya, nggak seneng sama bangsa Yahudi. Jadi jadi ada sosok, ada orang namanya Haman, dia bawahannya Ahasiweros, dia nggak suka gitu sama bangsa Yahudi dan dia pengen lakuin ah gimana caranya nih supaya bangsa Yahudi ini kita habisin aja, kita kita punahkan gitu dari negeri ini, dari dunia ini kita habisi gitu. Jadi ada niatan jahat yang dimiliki oleh Haman ini untuk memunahkan bangsa Yahudi, untuk menghilangkan, menghapus gitu ya bangsa Yahudi dari negara itu kayak gitu. Terus ternyata niatan jahat ini diketahui sama ada kerabat dari Esther gitu ya, namanya Mordekai. Mordekai ini bangsa Yahudi juga, orang Yahudi juga. Dia dengar, oh si Haman tadi anak buahnya Ahasiweros, dia punya niatan jahat nih buat bangsa kita. Dia punya niatan jahat nih buat bangsa Yahudi. Terus dia si Mordekai akhirnya dia lapor sama Esther. Esther,
kamu kan udah di istana nih, posisinya ada di istana, kamu ada kesempatan dong pasti untuk ketemu sama raja. Tolong dong, samperin raja, ngomong sama raja nih, dibujuk gitu ya supaya jangan sampai kita dipunahkan, jangan sampai kita dibinasakan nih bangsa Yahudi, dihabisin, disiksa, dibunuh gitu ya, jangan sampai, lindungin kita dong. Nah, Esther dengar itu, dia menjawab gitu ya. Jadi eh, nggak segampang itu Mordekai. Ternyata adik-adik, ternyata pada zaman itu nggak sembarang orang gitu ya bisa 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 apa bisa ketemu sama raja kayak gitu. Nggak sembarang orang bisa langsung ketemu sama raja. Mungkin kalau zaman sekarang kita sering lihat gitu ya di TV ya, misalnya contoh Pak Presiden gitu ya, Pak Jokowi lagi jalan-jalan kemana, dia bisa langsung papasan gitu ya, ngobrol sama orang-orang yang dia ketemuin di jalan, mungkin ketemu di pasar gitu ya, bisa langsung diskusi. Tapi kalau zaman dulu si Raja Asiweros ini nggak sembarangan nerima orang untuk ketemu. Bahkan kalau misalnya rajanya lagi nggak pengen ketemu, terus ada yang eh, masuk tanpa izin dia gitu ya, masuk-masuk aja berusaha ketemu, bisa dibunuh kayak gitu. Jadi taruhannya nyawa adik-adik. Makanya Esther bilang gitu bahwa wah, nggak segampang itu nih Mordekai untuk ketemu, aku bisa mati gitu kalau misalnya rajanya nggak berkenan gitu untuk Esther menghadap ke raja kayak gitu. Nah, adik-adik, sampai di sini gitu ya, kita bisa coba ngebandingin. Kalau tadi Kak Joshua kasih contoh, kasih tahu bahwa Esther ini adalah sosok yang berani. Mungkin beraninya Esther pada kesempatan kali ini beda sama tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mungkin adik-adik ingat ceritanya Daud. Daud pas lawan Goliat, dia berani. Daud walaupun badannya kecil, dia berani lawan Goliat yang badannya gede. Sampai dua, sampai tinggi lah, sampai gede. Dia berani, menunjukkan keberaniannya. Terus kita juga ingat ada Simpson. Simpson bisa ngalahin singa pakai tangan kosong. Simpson bisa mengalahkan bangsa Filistin. Ya, Simpson bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan tangannya waktu itu, bahkan sampai di akhir Tuhan menyertai ketika Simpson udah buta gitu ya, buta, terus di dalam tahanan orang-orang Filistin, Simpson bisa mengalahkan lebih banyak ketika malah sebelum sebelum dia buta gitu. Terus kita juga ingat ada cerita lagi, misalnya Gideon, atau mungkin ada tokoh-tokoh lain gitu ya, pahlawan-pahlawan Israel yang menunjukkan keberaniannya. Mungkin kalau dibandingin sama mereka, keberaniannya Esther beda gitu ya. Esther nggak berperang, Esther nggak pakai pedang, pakai tombak gitu ya, ngalahin musuh, nggak segala macam. Esther cuman sederhana, dia harus ketemu sama raja, menghadap raja. Mungkin kalau misalnya dibandingin kayaknya nggak keren banget nih mas, apa eh, yang satu berantem, yang satu berperang gitu ya, pakai pedang, pakai tombak, yang satu cuman masalah berani nggak berani ketemu raja doang kayak gitu. Tapi pada akhirnya nggak bisa kita remehin juga Esther, karena sekali lagi kalau misalnya kalau misalnya rajanya nggak berkenan ketemu Esther, bisa mati juga sama kayak resiko yang bisa dihadapin sama Daud sama Simpson. Mereka bisa juga, kalau misalnya Daud sama Simpson mati oleh pedang dalam peperangan, bisa jadi puji syukur Tuhan menyertai senantiasa, Esther juga ada kemungkinan juga gitu mati dengan pedang karena dia dihukum gitu ya, dihukum sama pengawalnya raja kayak gitu. Jadi mungkin walaupun terdengar sederhana, tetap aja gitu ya bisa menimbulkan ketakutan. Kalau misalnya adik-adik ada di posisinya Esther, mungkin adik-adik juga pasti takut gitu ya kalau misalnya, duh, di sisi lain pengen bantuin teman, bantuin keluarga, tapi di sisi lain kalau aku salah-salah, aku bisa mati, aku bisa disiksa, bisa dihukum kayak gitu. Tapi
eh, singkat cerita, kalau adik-adik nanti baca di Ester 4, di Ester 5 gitu ya, akhirnya tantangan itu berhasil ditaklukkan, berhasil Ester kalahkan. Dia berani, dia nyamperin raja, dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya raja berkenan gitu untuk dihampiri, dan akhirnya si Esternya nggak dihukum. Dia berhasil menyampaikan, bisa melindungi bangsanya, dan singkat cerita akhirnya bangsa Yahudi nggak jadi dipunahkan gitu ya, dan bahkan si Hamannya malah yang akhirnya dihukum dan dibunuh gitu. Kayak gitu. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Joshua pengen ajak kita semua belajar gitu ya, bahwa mungkin nanti akan ada masanya, atau mungkin ada bahkan udah pernah mengalami gitu ya, misalnya ada momen adik-adik takut, ada momen adik-adik mungkin ya membutuhkan keberanian gitu untuk melakukan sesuatu. Misalnya dulu Kak Joshua ingat, misalnya disuruh maju ke depan untuk cerita, atau disuruh maju ke depan untuk nyanyi, atau disuruh maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Wah, dulu kalau misalnya Kak Joshua seumuran adik-adik, bisa jadi Kak Joshua nggak berani gitu ya untuk maju ke depan. Atau mungkin contoh, siapa di sini di rumah yang mungkin di sini di rumah yang baru aja, atau yang belum bisa tidur sendiri. Ayo, di sini ada yang belum bisa tidur sendiri. Pasti suruh tidur sendiri, masih ada rasa takut-takut ya. Makanya mungkin masih minta tolong ditemenin, atau ya boleh deh apa, temenin dulu sebentar, nanti kalau misalnya akunya udah tidur, baru mungkin papa mama atau kakak bisa ninggalin gitu. Nah, itu kan pasti muncul takutan-takutan juga gitu. Atau misalnya contoh apa, misalnya malam-malam udah pada tidur semua, terus adik-adik pengen ke kamar mandi, lampu udah pada diredupin, udah mati semua, mungkin adik-adik bisa jadi takut gitu ya. Nah, hal-hal sederhana itu mungkin bukan suatu hal yang heboh kayak lagi berantem, lagi berperang segala macem, tapi tetap aja gitu membutuhkan keberanian untuk adik-adik hadapi. Nah, kalau misalnya ketika adik-adik menghadapi seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kita mau belajar nih dari Esther. Kita mau belajar, kita mau lihat di Esther 4 ayat 16. Adik-adik bisa lihat di Esther 4 ayat 16. Di situ disampaikan ya bahwa eh, Esther minta gitu. Esther minta sama Mordekai, kasih tahu dong ke bangsa kita gitu ya, tolong kumpulin semua orang Yahudi yang waktu itu ada di Susan, satu nama daerah, untuk berpuasa. Jangan makan, jangan minum. Terus Esther juga bakal berpuasa. Dia habis itu dia bakal habis itu baru habis dia berpuasa dia akan menghadap raja. Di sini kita belajar adik-adik bahwa eh, Esther ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi satu hal yang mungkin menakutkan buat dia, dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan pada kesempatan ini ditunjukkan dengan dia berpuasa, dia memohon, dia berdoa, menyerahkan tantangan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan patung, dia bukan Tuhan yang mati. Jadi dia, karena dia hidup, karena dia hidup, dia bisa dengerin adik-adik. Kita percaya Tuhan pasti nggak cuma dengerin, tapi dia akan siap untuk menolong dan sanggup untuk menolong segala macam permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik, kalau misalnya adik-adik menghadapi permasalahan, adik-adik mungkin menghadapi suatu hal yang bikin takut, mulai sekarang kita belajar, kita mau berdoa, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita minta, dan kayak saya yakin ketika kita udah minta, Tuhan akan memberikan keberanian untuk kita bisa maju, berperang, kita bisa maju menghadapi segala tantangan hidup seperti pahlawan yang bisa bawa kemenangan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik. Kita mau bersatu dalam doa.
Haleluya, haleluya. Selamat sore ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan sehingga apa yang kami dengar pada kali ini bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa ya Tuhan, agar Kau memberikan keberanian pada masing-masing kami ya Tuhan, mengingatkan kami di saat kami takut, di saat kami khawatir ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang siap untuk mendengar dan menjawab pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kudus-Mu senantiasa mengurapi, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan keberanian dalam kami, jalankan setiap aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadahnya, Kak Joshua ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, adik-adik, jangan lupa besok kita akan bertemu lagi di ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Besok spesial ibadahnya karena selain kita muji besarkan nama Tuhan, kita juga akan sama-sama bersuka cita merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita merayakan dengan ada games, kita akan ada hadiah-hadiah yang disiapkan. Jadi untuk itu adik-adik bisa datang tepat waktu besok jam 8 pagi. Kita bisa sama-sama beribadah di gereja. Dress code-nya besok kostumnya seragamnya warna merah atau putih. Adik-adik monggo, adik-adik mungkin punyanya merah, bisa dipakai merahnya. Adik-adik pengen pakai warna putih, bisa dipakai warna putih. Adik-adik nggak punya dua-duanya juga nggak masalah, yang penting ada yang datang jam 8 pagi kita beribadah menguji besarkan nama Tuhan. Besok siang juga ada ibadahnya, jadi mungkin adik-adik yang berhalangan di pagi bisa tetap sama-sama di ibadah sekolah minggu kita di siang, di pagi jam 8, siang jam 11. Dan juga diingatkan minggu depan kita bakal ketemu lagi secara virtual di hari Sabtu di YouTube kita jam 16.30. Jadi adik-adik, besok hari Minggu kita ibadah, hari Sabtu depan kita akan berkumpul lagi secara virtual lewat YouTube. Kayak gitu. Itu aja pengumumannya. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, terima atas sukacita yang dapat kami rasakan. Kami sudah muji besarkan nama Tuhan, kami sudah menari buat Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Esther yang karena ia berserah menyerahkan permasalahannya kepadamu ya Tuhan, Kau berkati dengan keberanian, Kau berkati sehingga setiap permasalahan, ketakutan yang ia hadapi ya Tuhan dapat terselesaikan ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan firman yang kami dengar bisa kami ingat, kami hafal, dan terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum itu kami berdoa bagi setiap adik-adik yang menonton, yang mengikuti ibadah kami ya Tuhan melalui YouTube ini. Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu, Kau mengurapi senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, Kau menjaga kesehatan mereka, berkati juga keluarga saudara mereka ya Tuhan, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, semua Kau berkati, sertai ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk teman-teman kami, Yuki yang sudah melayani di ibadah pada sore hari ini. Hamba juga Kau berkati serta ya Tuhan, pakai kami semua Tuhan, di kesempatan kami berikutnya untuk melayani menguji besarkan nama-Mu. Berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang lain, Kau berkati sertai senantiasa ya Tuhan, teman-teman kami di mana mereka berada ya Tuhan, Kau melindungi baik teman rumah, teman sekolah ya Tuhan, tetangga-tetangga kami semua Kau menyertai ya Tuhan, sertai Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan besok, semua Kau melancarkan, Kau menyertai ya Tuhan, berikan cuaca yang baik, berikan suasana yang baik ya Tuhan, sehingga kami bisa bersuka cita menguji besarkan nama Tuhan, nyanyi menari buat Tuhan, merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin.